Kejadian pasal 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kejadian 4 ayat yang pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-sekali tidak barang siapa membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Oke, shalom semuanya. Morning guys. Nah, kita lanjut lagi yuk.
ngobrol-ngobrol bareng di O'Clock Coffee. Konten ini sengaja kami buat Tuhan dorong untuk ngobrol membahas firman Tuhan lebih nyantai setelah kita diberikan konten disciple yang menegangkan guys. Tegang, kuat banget pengajaran yang di sana ya, mengupas kesalahan kehidupan. Memang Smart People dari dahulu seringkali Tuhan bawa dan hampir ya kalau bilang 90% pelayanannya diperlihatkan bagaimana firman Tuhan untuk ayat-ayat yang menyatakan koreksi. Ya. Atau ya boleh dikatakan dosa lah. Tapi kan dosa ada yang mau dan tidak ya saudaraku ya. Nah, terlepas daripada itu, tetapi memang itu adalah sebuah perjuangan dan jalan yang Tuhan sudah tentukan. Ya kami nggak bisa lari. Tapi puji Tuhan, kali ini Smart People diberikan pembicaraan yang sedikit nyantai. Setelah saya menggali dari teman-teman, memang ada perubahan di dalam pembawaan pemberitaan Injil ini, saudaraku. Tetapi kami disclaimer akan kami selalu ulangi bahwa kami tidak ingin mengundang polemik. Setiap orang berhak punya kemerdekaan, kebebasan untuk menentukan pandangan-pandangan dia di dalam kehidupan dia untuk apa yang dia lakukan. Baik itu untuk Injil atau kehidupannya. Tetapi yang kami beritakan itu adalah Injil yang menurut pandangan kami. Dan itu hanya untuk diberitakan. Mau dimengerti, mau diterima, oke, terima kasih. Kalaupun tidak dengan berbagai macam dalil atau berbagai macam pengertian yang berbeda, oke. Kami menghargainya karena kekayaan tubuh Kristus. Kita juga harus saling menasihati, saling menghormati, tetapi kita nggak perlu untuk saling membawa itu menjadi sebuah perdebatan panas atau memisahkan kasih Kristus dengan dasar-dasar yang mungkin kita sama-sama belum saling memahaminya. Demikian juga di luar saudara-saudara yang Kristen, kami sangat menghormatinya, khususnya saya sangat menghormati setiap paham, setiap orang, bahkan pendapat hidupnya pun saya pahami. Saya berusaha memahaminya, mengerti dan sangat menghormatinya. Namun untuk di dalam kebenaran Injil, kami memang berusaha menghidupinya dan hidup di dalam kebenaran Injil dengan segala macam kelemahan, kesalahan, kekeliruan yang kami buat. Demikian juga dengan pemberitaan Injil yang mungkin kurang dimengerti, dianggap salah. Demikian juga dengan teman-teman semua bahwa kami betul-betul menekankan, termasuk di konten-konten Smart People, kami tidak ingin membawa pemahaman-pemahaman keyakinan yang lain. Karena kami betul-betul sangat menghormati kepercayaan, iman, lalu apa yang dilakukan oleh seseorang yang menurut dia ya itu yang harus dia lakukan dalam hidupnya, saudaraku. Karena itu menyangkut beberapa hal dalam kehidupan masing-masing. Betul-betul kami menghormatinya. Yang kami jaga itu adalah kesatuan tubuh Kristus dan kesatuan di mana kita adalah warga negara Republik Indonesia. Tidak banyak hal yang harusnya kita bahas, di mana akhirnya kita menyebarkan segala sesuatu yang mengakibatkan rasa tercampuri, saudaraku. Itu yang kami selalu hindari dari Smart People. Sehingga Smart People tidak pernah mengizinkan juga untuk saudara-saudara yang lain memberitakan Injil, di mana memasuki ranah-ranah, area-area untuk keyakinan, apalagi iman saudara-saudara setanah air. Itu kami hindari banget, saudaraku, sampai hari ini. Nah, ini cuma sekitar disclaimer, sehingga pembahasan kami sebetulnya adalah untuk kelompok kami sendiri, untuk kalangan sendiri, tetapi apabila dimengerti, dipahami, dan disukai, ya puji Tuhan, alhamdulillah, saudaraku. Semua itu karena berkat dan anugerah Tuhan sendiri. Nah, kita tidak akan memperpanjang lagi disclaimer ini, tetapi hari ini Tuhan memberikan untuk pembicaraan tentang tanah, saudaraku. Selama ini tanah itu seringkali kan kita bahas, kita baca, kita dengar itu lewat saja. Tetapi tanah itu ternyata di Alkitab sangat penting.
tindakan Allah dalam penghukuman terhadap manusia, itu yang pertama, dalam perikop, dalam kontekstual, itu tanah itu diikut sertakan. Dan itu main poinnya. Gitu. Abraham itu keluar dan masuk ke tanah perjanjian. Keluar daripada tanah leluhur. Adam dan Hawa diusir daripada tanah yang di Taman Eden. Bahkan dikatakan bahwa manusia itu dari tanah. Kain juga dibicarakan yang hukuman itu juga tanah. Anda tersangkut di dalamnya yang menjadi main point. Adam dan Hawa bahkan kehilangan privilege Tuhan. Karena tanahnya yang diberikan Tuhan itu dipenuhi dengan privilege Tuhan, saudaraku. Dimana akhirnya hukuman itu menyangkut bagaimana diusir dari tanah itu dan rumput, duri, dan sebagainya. Bahkan dikatakan bahwa itu menjadi makananmu. Ladang. Di Taman Eden nggak ada ladang. Di Taman Eden nggak ada namanya disebut tanah hubungan dengan kehidupan. Ada benar ada ada. Yang ada adalah makhluk hidup yang diciptakan. Lalu yang ada adalah namanya pohon-pohon. Ya, bagaimana Adam memberi nama. Segala sesuatu sukacita. Nah, kita memulai dengan ini dulu. Setiap kehidupan yang pertama kali Allah berikan, setiap kali di mana kita itu menginjak sesuatu yang baru, yang kita terima dari Tuhan ya, Taman Eden dulu saudaraku. Semuanya itu baik. Bahkan penciptaan Allah untuk bumi dan segala isinya, itu dia katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Tapi kenapa Alkitab dibuka dengan baik, lalu dilanjutkan sampai Wahyu. Yang kalau boleh bilang di tangan Tuhan, itu lapisan yang berhubungan dengan penghukuman Tuhan tentang kehidupan manusia, itu koreksi, teguran. Atas kesalahan yang dibuatnya. Dan itu ada hubungan dengan kehidupan. Berhubungan dengan pekerjaan, dengan apa yang kita makan, minum, tentang kebutuhan kita. Yang pertama Allah ketika menciptakan Taman Eden untuk manusia. Nah, Allah merancangkan segala sesuatu masa depan penuh pengharapan. Yeremia tulis. Allah memanggil kita sebelum dunia dijadikan. Paulus tulis. Gitu. Jadi pada awalnya semua itu bumi berbentuk kan masih kosong. Allah isi. Bukan manusia. Wadahnya dulu. Di mana di dalamnya itu ada privilege Allah. Ada gift, ada kasih karunia, ada anugerah. Ya akhirnya rusak karena dosa ya. Gitu. Sehingga pada awalnya tidaklah demikian. Tapi karena kekerasan hatimu, Musa mengeluarkan surat cerai. Tuhan tetap tidak menyetujui perceraian kok. Bahkan di perjanjian baru khususnya, itu banyak hukum-hukum tentang perceraian. Yang ditulis juga oleh Paulus. Gitu loh. Kitab Roma. Ya. Bagaimana pernikahan kembali, itu ada pandangan-pandangan Allah dan ada hukum-hukuman Allah. Bahkan ini cuman pengetahuan di Alkitab ditulis ya. Saudara, cuman pengetahuan Alkitab tulis ya. Tidak seiman pun itu dikuduskan oleh pasangannya yang beriman kepada Tuhan Yesus. Alkitab menyatakan itu ya, yang saya baca letterleknya saudaraku ya. Gitu. Ada satu orang bertobat aja. Ada satu orang mau memberitakan Injil aja. Seluruh kota itu akan dimenangkan. Niniwe, Lot, Sodom Gomora.
Nah itulah gift-nya Tuhan, orang benar. Tapi Tuhan tuh memberikan wadahnya dulu. Saudaraku, ketika pertama kali kita bertemu dengan Tuhan, baik menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau menerima panggilan Tuhan selanjutnya, atau memasuki pernikahan, sekolah setelah mengikuti Tuhan, segala sesuatu yang datang kepada kita, yang dari Tuhan, itu Taman Eden semua saudaraku. Itu penuh dengan gift, kasih karunia dan anugerah. Cuman ada satu yang nggak boleh. Dari sekian banyak. Gitu. Segala buah-buahan dimakan boleh, semuanya boleh. Bebas. Tidak ada rasa malu. Tidak ada merasa malu karena telanjang. Dan manusia belum punya pengetahuan. Gitu. Itu kalau boleh kita gambarkan, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus pertama, manusia itu sebetulnya belum punya pengetahuan untuk sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan Yesus. Baik itu orang-orang yang sedari kecil sudah menjadi Kristen, tapi belum pernah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia itu belum punya pengetahuan tentang pribadi Tuhan sendiri. Cuma punya manual book. Lalu upacara. Kalau boleh diumpamakan aja saudaraku. Alkitab manual book, ibadah itu upacara. Seperti anak sekolah. Tapi anak sekolah itu tidak pernah tahu bagaimana yang namanya visi dan misi yayasan. Nggak pernah mengenal pribadi ketua yayasan sampai namanya kepala sekolah. Gurunya pun dia nggak tahu pribadinya. Bahkan kehidupan pribadinya nggak tahu. Karena dia cuman namanya sekolah. Jadi cuma upacara aja bagi dia. Gitu. Ini kebenaran saudaraku. Cuman ada rasa enggak enak, enggak ke gereja, atau itu adalah setiap minggu kebiasaan ke gereja, atau karena diajak orang tua, dan sebagainya. Manusia belum terbuka mata hati nuraninya dengan namanya pribadi Yesus. Loh, dia sudah diselamatkan enggak Pak? Secara letterlek diselamatkan. Barang siapa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dan seluruh isi rumahnya akan diselamatkan. Udah titik. Sekali lagi kami tidak berpaku pada teologi ya saudaraku ya. Kami orang-orang awam yang memiliki hati dan memiliki pengalaman untuk terdorong oleh karena Roh Kudus memberitakan apa yang kami mengerti saudara. Itu aja. Nah, di sini banyak orang itu yang mata hati rohaninya itu belum terbuka. Jadi semua cuma sekedar kebiasaan, liturgi, upacara. Di mana udah selesai ya udah lega. Gitu saudaraku. Karena ada aturan masyarakat, karena itu daerahnya budaya orang Kristen, aturan keluarga yang harus ke gereja, papa mama, gitu. Atau aturan sekolah, ada beberapa sekolah, termasuk anak saya ketika sekolah, harus ke gereja, maka minggu harus ada tanda tangan dari Pak Gembala untuk diserahkan ke sekolah. Gitu saudaraku. Dan sebagainya. Dorongan-dorongan yang dari yang namanya tanah. Di mana dia berpijak. Saudaraku. Nah itu yang nanti menjadikan rusak. Saudaraku. Kita ambil poin ini dulu. Nah kita kembali ke Taman Eden. Allah sediakan semuanya itu. Coba kalau kita bayangkan Taman Eden hari ini untuk hidup kita. Itu luar biasa saudaraku. Apapun boleh sekenyang-kenyangnya. Sampai kamu pun tidak mampu memakannya, tidak ada batasan. Kamu boleh namanya mengitari, mengeliling, naik pohon, mau lari, mau duduk, mau tiduran. Apa aja, di mana aja, bagaimana aja, terserah kamu. Tidak ada aturan. Cuma satu, buah terlarang tidak boleh dimakan. Udah. Seperti orang pertama kali mengikuti Yesus mendapat kebebasan dari Tuhan. Hati berkobar-kobar seperti Paulus. Gitu. Seperti murid-murid di Emmaus, hati berkobar-kobar ketika berbicara dengan Yesus.
ada satu kegerakan tenaga di dalam. Di mana itu pingin cari Tuhan terus. Terus. Pingin berdiam diri. Nah, ada lagi yang ketika mendapatkan penunjukan untuk melayani, wah senangnya ibadah jam 6, jam 4 sudah datang. Ketika ditunjuk mungkin sebagai aser, pokoknya sebagai orang yang melayani pada waktu ibadah. Aduh, pertama kali tunjuk untuk bersaksi, berdoa, bingung apa yang disaksikan. Ketika pertama kali ditunjuk untuk membagikan firman di komsel-komsel, wah bergumul, buka ini, buka itu, kok ayat ini salah, itu salah. Semua rata-rata mengalami itu, saudara, semuanya. Ya, kami juga mengalaminya. Dan itu asik, saudara. Ada kegembiraan sukacita yang meluap, membual. Itu kalau dikatakan air. Gitu. Nah di Taman Eden itu kan ada sungai. Semuanya limpah, ada 4 sungai, bla 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 bla. Wis pokoknya wadah itu sempurna Tuhan sediakan. Tetapi setelah itu, yang akhirnya dihukum debu tanah menjadi makananmu, itu nangkring di pohon larangannya Allah. Dan Allah tidak ada komen, tidak ada petunjuk, hati-hati kamu. Nanti itu ada ular loh, yang menyesatkan kamu. Enggak ada pengetahuan itu, enggak ada. Ya saudara lagi ya, aneh ya. Allah kan maha tahu yang ke depan. Tapi Allah enggak membicarakan tuh. Kamu jangan lewatin tempat itu. Kamu jangan mau diajak omong. Kamu jangan mau disapa deh. Dah anggap musuh aja. Lewat, kalau terpaksa harus lewat. Kamu sedang nguber badak misalnya. Badak itu lagi darah itu. Kamu pura-pura enggak lihat, tutup telingamu, tutup dengan daun supaya enggak dengar suara dia. Gitu. Enggak ada. Nah itulah yang kami anut. Bahwa Allah memberikan kebebasan buat setiap kita, termasuk setiap makhluk di bumi. Gitu. Yang membatasi makhluk di bumi itu adalah yang kalau misalnya kucing, ya ayam, kepemilikannya aja. Kalau di hutan, nggak ada. Mereka bebas kemana aja. Bebas juga dimangsa. Bebas juga memangsa. Cuman mereka punya insting ya, yang dimana ada beberapa ciptaan Tuhan, hewan-hewan itu yang namanya mempunyai teritori. Buaya, singa, macan, ya itu punya teritori saudaraku. Jadi mereka menandai teritori mereka, kalau ada sejenis mereka masuk, mereka akan serang itu. Itu wilayah saya menjadi pemimpin di sini, itu teritorinya. Ya itu nanti kita bisa bawa ke pelayanan seperti itu. Singa Yehuda itu punya teritori. Singa jantan itu punya teritori pelayanan. Yang nggak boleh dimasukin. Kalau masukin berkelahi nanti. Rusak nanti. Gitu. Nah biasanya berkelahi memang para pemimpin ini. Apa itu? Pemimpin rohani. Gitu ya saudara ya. Seperti itu. Kalau yang bawahan biasanya akhirnya dia keluar dari kawanan, terusir. Lalu dia menjadi pemimpin, dia membentuk kawanan sendiri. Jadilah cabang gereja yang lain atau pecahan gereja. Gitu. Tapi kita kembali lagi nih ke Taman Eden. Wadah. Di tangannya Allah. Tanah itu ternyata tangannya Allah. Tangan Allah yang memegang hati nurani kita. Tangan Allah ada di dalam hati nurani kita. Berarti hati nurani kita itu adalah tangannya Allah. Di dalam itu Roh Kudus berdiam. Tanahnya Allah itu berarti juga pribadinya Allah yang ada di dalam kita. Berarti hati nurani kita itu ya tanah. Dari debu kembali ke debu. Gitu saudaraku. Kita bermain di analogi ya, perumpamaan ya. Sebagai orang-orang sederhana kami ini cuman bisa menghidangkan di mana pengetahuan-pengetahuan yang kami tahu karena kami tidak sekolah Alkitab, saudaraku. Sesungguhnya kami memberitakan Injil berdasarkan dari kesaksian hidup kami aja. Gitu. Ini untuk smart people ya, saudaraku ya. Gitu. Sampai saat ini seingat kami belum ada yang
memiliki pengetahuan-pengetahuan teologi yang kuat bekerja di Smart People yang melayani bersama-sama kami. Tapi melayani di Smart People itu banyak, saudaraku. Kami sudah 2.000 lebih video rekaman khotbah ya, saudaraku. Ya karena wadah kasih karunia Allah aja. Nah kita kembali lagi nih, bahwa Taman Eden, pohon-pohon tumbuh di arah sana. Taman Eden itu dibuatkan Tuhan khusus untuk manusia. Tapi nggak ada tembok loh. Nggak ada. Nggak ada batasnya, nggak ada dengan bumi. Setelah itu manusia diusir ke bumi, saudaraku. Karena melanggar aturan Tuhan. Sederhana aja. Gitu. Oh, yang pertama, Allah tidak memberikan petunjuk. Cuman Allah memberi larangan. Lalu bagaimana menghindar daripada pelanggaran dan pelarangan itu Allah tidak memberi petunjuk. Dan itu kitab pertama, pasal-pasal di awal Alkitab kita. Jadi kita belum punya pengetahuan. Kalau seandainya kita tidak teruskan lagi setelah Kain dan Habel, itu kita nggak tahu kejadian lagi dah. Nggak ada pengetahuan itu. Tetapi oleh karena manusia berdosa, oleh karena manusia melanggar, maka pengetahuan diberikan. Pengetahuan dimiliki. Pengetahuan yang tersedia itu. Maka manusia punya berbagai macam pengetahuan. Gitu. Sederhananya seperti itu, saudaraku. Nah, ini yang pertama kita ambil. Sehingga terkutuklah tanah. Sehingga saudaraku, ketika kita punya pengetahuan banyak nih, untuk kehidupan yang ada hubungan dengan Tuhan, di mana kasih karunia melimpah-limpah, sesungguhnya dosa melimpah-limpah. Jadi orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, hati-hati. Sesungguhnya di dalam hidupnya itu akan dibawa pada ujian pencobaan di mana Tuhan sudah berikan larangan. Larangannya nggak pernah banyak. Cuman ini loh kamu harus hindari. Yang kita boleh sambungkan dengan duri dalam daging. Iblis menggocoh Paulus. Gitu. Nah, setiap manusia, setiap tokoh Alkitab itu punya kelemahannya, saudaraku. Punya karakter yang lemah. Kemarin kita berbicara Elia itu keji. Coba bayangin, ratusan Nabi Baal disembelih. Ini hati manusia itu nggak ada belas kasih terhadap manusia. Saudara coba terapkan pada zaman ini. Orang-orang yang punya perilaku seperti itu akan diletakkan oleh pemerintah dimanapun di penjara yang super ketat atau dihukum mati orang itu. Karena membunuh sesamanya, memutilasi, menguliti, lalu membunuh dengan berencana, dengan kejam. Elia itu melakukannya loh saudaraku. Bagaimana orang disembelih itu digorok saudaraku. Digorok itu gak langsung mati. Dan sebelum digorok orang itu udah ketakutan. Dan ratusan orang itu ngantri. Saudara bukan pakai mesin langsung gerak 400 mati. Dibom 400 mati. Diberondong dengan senapan 400 mati. Tidak. Digorok saudaraku. Dipanah 400 langsung mati. Digorok. Bagaimana manusia itu yang ke 400, ke 100, ke 200 antrian itu. Nunggu itu gemeternya kayak apa dia itu. Setiap manusia itu punya rasa takut, saudaraku. Nggak ada, nggak punya rasa takut. Saya pernah mendapat cerita seorang tentara, saudaraku. Juga banyak cerita tentara-tentara di media sosial ya. Bagaimana secara pribadi mereka mengungkapkan ketika mereka diutus berperang atau ketika mereka melakukan sebuah penyerbuan terhadap target ya, saudaraku. Gitu. Itu mereka itu ada rasa humanisnya. Takut itu muncul. Itu rasa humanis. Tetapi
Seringkali karena menguatkan semangat, tetapi oleh karena memang punya tujuan, tetapi oleh karena hormon adrenalin, keterpaksaan. Ketika sudah memegang senjata, ketika sudah di atas helikopter, ketika sudah di medan pertempuran, kill or to be kill, manusia itu kan bangkit. Tapi Elia ini nggak kejepit, Elia ini lagi menang. Api dari langit turun. Bagaimana nafsu membunuh Elia itu bersanding dengan anugerah Allah. Melepaskan api dari langit, membakar korban persembahan Elia. Elia itu berdoa kepada Tuhan. Siapa bilang orang berdoa itu punya kasih? Belum tentu. Elia ini berdoa sama Tuhan. Tetapi setelah kemenangan dia terima, dalam sukacitanya dia menjadi monster pembunuh yang keji. Bau darah, saudaraku. Ceritan orang, tangisan orang 400 lebih itu. Untung yang Asitoret tidak ikut. Itu ratusan juga, saudaraku. Atau 850 totalnya. 400 dan 450, saudaraku. Itu digorok satu persatu. Digorok, saudaraku. Suasana itu sangat mencekam oleh karena satu orang. Bukan karena kuasa Allah. Karena perbuatan hamba Allah. Saudaraku pikirkan ini deh. Bagaimana orang-orang yang dekat sama Tuhan, orang-orang rohani, anak-anak Tuhan, aktivis gereja, pelayan-pelayan Tuhan. Juga orang-orang yang membongkar Alkitab dengan pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa. Yang dibangun, yang itu kebenaran semua. Di sisi lain, dark side-nya, black hole-nya. Ketika matahari itu bersinar, ada namanya bayangan gelapnya. Sebagai manusia berdosa, saudaraku. Kita cuma diputihkan aja. Kita cuma dibenarkan aja. Karena iman kita, pengakuan dosa kita. Tapi karakter dosa manusia lama tetap ada. Coba saudaraku pahami ini dulu. Bagaimana Elia pribadinya. Orang yang quote and quote mengenal Allahnya seperti itu loh. Coba saudaraku bayangin. Sebelum menyembelih, Elia ini gini. Elia punya karakter itu waktu menyembelih itu brutal. Saudaraku, brutal. Orang yang dalam perjanjian lama demikian dipakai, demikian dekat, bahkan dapat privilege diangkat ke surga loh. Brutal loh saudaraku. Ratusan orang disembelih sama dia. Suasana mencekam, bau darah di mana-mana, lolongan kesakitan, kelojotannya manusia. Itu enggak satu loh saudaraku. Selesai satu lagi, selesai satu, itu sampai sore loh, bisa sampai malam loh saudaraku. Orang enggak langsung mati. Sampai mati. Dan darah itu berceceran di mana-mana. Lalu tangisan orang yang sedang ngantri untuk disembelih Elia. Enggak ditulis diikat itu. Lumpuhnya mereka. Karena kekejaman Elia. Brutal sadisme. Gila itu saudaraku. Horor banget saat itu. Tapi kenapa Allah diam? Ini pertanyaan besar buat kita saudara. Sehingga di dalam kekristenan. Dosa itu mendapatkan anugerah pengampunan dari kasih karunia. Allah menjadi anak manusia yang mati digantung kayu salib. Untuk menebus dosa manusia yang memang punya karakter dosa. Manusia lamanya Elia itu. Paulus tulis itu saudaraku. Kenakan manusia baru, tanggalkan manusia lama. Di dalam aku selalu ada yang baik, tapi yang jahat ini loh yang bekerja terus. Aku ingin lakukan yang baik, tapi yang jahat ini yang akhirnya aku lakukan. Syukur kepada Allah, Roma 7 ya, ayat terakhir, Roma 8. The law of spirit, hukum dari roh, itu memerdekakan aku dari hukum dosa dan maut. Cuma dimerdekakan dari hukum dosa dan maut. Tapi sumber dosanya, tidak.
Karena manusia sudah dibuang ke bumi. Tanah itu terkutuk sudah. Tetapi oleh karena darah Yesus, kita dibenarkan, disucikan. Jadi tidak ada pada tempatnya kalau kita saling bermusuhan dengan siapapun. Berseberangan boleh, berbeda pendapat boleh. Tetapi kalau sampai kill or to be kill, itu tidak tepat sekali. Karena manusia diciptakan itu baik oleh Tuhan. Semua umat manusia di dunia ini baik, tapi memang ada karakter buruk di dalamnya. Saudaraku, ini penting. Demikian juga orang-orang yang dekat sama Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, punya kebenaran luar biasa, itu tetap manusia. Enggak ada yang lain, manusia. Humanisnya itu ada, sisi gelapnya itu tetap ada. Bisa berbeda-beda, bisa mirip-mirip. Ini penting saudaraku. Tidak ada satu orang pun yang ketika pada situasi tertentu dia tidak mencuri. Enggak. Bisa mencuri dia. Kemungkinan mencuri ada. Saya pernah mendengar cerita dari ayah saya. Pada suatu kali ayah saya itu pergi suatu tempat, kalau sekarang ini tempat dahulu itu namanya THR ya saudaraku. Jadi tempat hiburan rakyat di saudaraku, itu ada mainan anak, ada ini yang sekarang seperti yang di tempat-tempat yang ada mainan anak, ada makanan, ada ini. Jadi masyarakat tuh menuju ke sana, berjibun ke sana, cari hiburan, ada ini nih ya. Gitu saudaraku ya. Nah, pada suatu kali ayah saya ketika di sana tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan bahwa maling, maling, maling. Dan ada satu orang dikejar oleh banyak orang. Dan yang teriak maling-maling itu pedagang makanan, bakpao. Saudaraku. Yang dikejar ini, dua tangan memegang dua bakpao, itu dimasukin ke mulutnya. Dia lapar. Coba saudaraku berpikir. Ketika orang-orang itu terhenyak mau duduk diam, memeriksa hatinya melihat, lalu memiliki pemikiran-pemikiran dari hati yang baik, yang Tuhan ciptakan. Mereka akan punya pemikiran seperti ayah saya. Sebenarnya ya gak usah begitu. Kasihan, dia itu kan lapar, maka dia mencuri. Nah, kita bawa nih pada kebenaran firman. Kenapa setelah kita mengenal Tuhan, dosa masa lalu kita, manusia lama kita diampuni. Tetapi ketika kita melakukan, ketika kita di dalam Tuhan, itu butuh perjalanan yang panjang. Sesuai seturut dengan yang Yesus katakan, seturut dengan apa yang ditulis di Alkitab. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, langsung diampuni. Terus selesai, kita dikasih Taman Eden. Tetapi ketika kita sudah di dalam Tuhan, itu membutuhkan perjalanan. Seperti seseorang yang keluar dari Taman Eden membutuhkan waktu. Seperti ya ini ya, tapi itu cuma analogi saudaraku ya. Membutuhkan waktu dan perjalanan sampai penebusan kembali Yesus. Di mana kita diberikan setiap kali Taman Eden yang baru. Dalam setiap sisi kehidupan kita. Entah pekerjaan yang baru, entah sekolah, entah pernikahan. Tapi nggak ada istri yang baru. Karena Alkitab melarang, itu pohon larangan saudara. Gitu saudaraku. Nah kita kembali lagi pada Elia nih. Brutal Elia itu. Karena di dalam Elia tidak ada karya penebusan. Tidak ada. Karena Yesus belum lahir. Elia tidak punya kesadaran. Jadi orang-orang yang dipakai, kalau belum ketemu Yesus pribadi, orang itu sadar akan Tuhan tapi tidak punya kesadaran bahwa yang dia buat itu sebetulnya karakter yang salah. Sehingga terjadilah manifest-manifest di mana kita bukan berdampingan, bukan beriringan, tidak menjadi satu nggak apa-apa. Tetapi beriringan cuma untuk memberitakan Injil, menjadi saksi Yesus di Yerusalem, Samaria, Yudea, ujung bumi. Lalu ajarkan mereka apa yang aku perintahkan kepadamu. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Udah 4 ini aja. Sehingga yang satu tangan mengajar pola tangan,
Telinga mengajar pola telinga. Tangan tidak pernah bisa tahu bagaimana telinga itu bekerja mendengar suara. Karena tangan itu tidak punya telinga. Telinga itu tidak pernah tahu rasanya capek. Karena telinga itu tidak pernah memakai otot bekerja. Tidak pernah. Cuma dia mendengar aja. Lalu menyampaikan ke otak. Gitu. Nah, pemahaman ini loh saudaraku yang membuat seringkali banyak berseberangan di kalangan kita ini. Tetapi boleh mata itu melihat di telinga itu ada kotoran. Tangan yang mengerjakannya, membersihkannya. Nah, itulah sistem struktur kerajaan Allah yang dibangun Yesus. Namanya panggilan-panggilan. Ada guru, ada gembala, ada penginjil, ada nabi, ada apostolik atau rasuli. Setiap jabatan punya job desk masing-masing. Pemakaian masing-masing, status masing-masing, struktur masing-masing. Sehingga nggak bisa yang namanya orang mendapat pewahyuan, lalu seorang guru mengatakan itu sesat. Karena orang yang mendapat pewahyuan itu tidak bisa menggali firman, mengorek-korek firman, sampai mengerti seperti seorang guru. Mereka cuma paling jauh belajar sebisa-bisanya apa adanya. Contoh seperti kami. Maaf saudaraku, saya sekolah itu S2 saudaraku. SD, SMP. S-nya kan 2. Tetapi ketika pertama kali berjumpa dengan Tuhan, ya, dimenangkan, lalu saya mulai aktif ibadah, dengar khotbah. Apa sih artinya? Sampai titik di mana pengajaran bagaimana mendengar suara Tuhan kesaksian. Belajar tentang baptisan roh, belajar ketika dibaptis roh kok kata-kata cuma gini. Fase demi fase saya lalui. Tapi belajar tidak seperti mereka yang memang ahli kitab. Ahli Taurat. Punya yang namanya dasar-dasar Alkitabiah yang luar biasa. Smart people juga diberikan kasih karunia Tuhan untuk di mana banyak hamba-hamba Tuhan yang punya legalisir ijazah sampai 4 ijazah yang dari luar negeri loh saudaraku. Membawakan pengajaran. Gitu. Yang kami tidak miliki. Sehingga smart people betul-betul open door untuk siap pembicara. Tapi nggak boleh memasuki namanya sara. Suku, agamanya, ras, dan antar golongan. Nggak boleh dibicarakan. Bicara tentang Alkitab aja, bicara kehidupan yang Tuhan ingini untuk anak-anaknya, anak-anak Yesus, orang Kristen sendiri. Udah, sampai situ saya mau. Karena kami tidak diperlengkapi untuk yang lain. Dan kami tidak punya pengetahuan banyak. Sehingga teman-teman yang ada di Smart People banyak memberitakan Injil dengan disertai kesaksian hidup. Sedangkan kami sendiri S2, SD, SMP, saudaraku. Sehingga pola-pola yang dibawakan juga segala gaya kami berusaha belajar, tapi tetap aja terbatas. Gitu. Karena kami tidak diberikan ahli kitab sama Tuhan. Gitu saudaraku. Sehingga apabila kami membicarakan ahli kitab, itu ya salah. Karena nggak tahu bagaimana keberadaan telinga itu atau jari tangan. Kami tidak tahu keberadaan seorang guru ahli kitab, bagaimana mempelajari dengan banyaknya buku. Bahkan ada yang seperti Pastor Bambang Nursena, yang mengangkat pemberitaan Injilnya dengan berdasarkan sejarah-sejarah bangsa-bangsa, khususnya Timur Tengah. Termasuk sejarah gereja, termasuk sejarah bangsa-bangsa di Timur Tengah. Bahkan ada lagi seorang anak muda yang membawakan, yang mempelajari sampai ke gereja purba. Kami nggak tahu. Pastor Bambang juga sampai pergi ke Timur Tengah untuk mendapatkan artefaknya. Gitu. Nah, ini yang kami nggak bisa, tapi kami berusaha belajar setiap saat melihat apa yang bisa kami lakukan. Tangan yang pasti dia harus melakukan membersihkan anggota tubuh yang lain. Tetapi tangan harus punya pengetahuan
Kalau membersihkan, nggak bisa telinga dicolok itu, gendang telinganya akan pecah. Jadi tuli nanti tubuh Kristus. Maka jadi hamba Tuhan jangan suka mencolok deh. Tuli nanti loh. Kasihan orang-orang itu menjadi tuli. Nah gitu. Telinga nggak bisa minta untuk dia mengorek-ngorek tanah. Untuk menanam sebuah benih. Nggak bisa. Dia cuma mendengar. Kalau dia mengorek tanah, itu telinganya akan tuli lagi, tertutup tanah. Karena telinga nggak bisa membersihkan dirinya sendiri. Nggak boleh. Dan telinga, ini sebuah pengetahuan mengatakan, pada kedalaman air tertentu, gendang telinga akan pecah. Nggak boleh. Sehingga ada standarisasi daripada ciptaan Allah itu sendiri. Namun setiap orang diberikan kekhususan, diberikan gift, kasih karunia, anugerah, yaitu tangan Allah bekerja dalam hidup dia. Tuhan Allah sediakan wadahnya, tanahnya itu. Di mana hatimu berada, hartamu berada. Jadi kalau sukacita ya silahkan saja. Sukacita cari duit silahkan saja. Tapi tugasmu ketika diberikan duit, karena memang diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Ada orang-orang yang kalau ada golongan tertentu bilang tangan emas. Sesuatu yang dipegang menjadi emas. Gitu ya. Ya memang dia itu apapun dikerjakan itu berhasil seperti Yusuf. Tapi Yusuf itu dijadikan Allah jadi berkat buat bangsa-bangsa di dunia saat itu yang lagi kelaparan. Dan Yusuf sebagai alat jembatan Allah untuk menerima benih 12 suku. Di mana akan berkembang menjadi 600.000 kepala keluarga. 400 tahun kemudian. Maka Yusuf tidak bernubuat. Yusuf tidak diceritakan tentang anak istrinya dengan baik. Dan cuman itu aja yang Allah inginkan. Nah, Taman Eden itu seperti itu, saudaraku. Segalanya ada keterbatasan. Termasuk ada karakter kita yang terbatas. Enggak masalah. Karena Alkitab itu membenarkan kita, tapi yang penting jangan dosa ya. Dalam kelemahanmu, kuasaku sempurna bekerja. Paulus itu ya tetap keras. Paulus itu menguber-nguber, mengejar-ngejar untuk menganiaya anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Bahkan namanya Stefanus, itu jubahnya yang penuh darah itu dilempar di kaki dia. Ketika Stefanus dianiaya sampai mati, dilempari batu. Paulus itu punya hati nurani yang kejam, keras. Bukan keras ya, kejam. Musa juga sama. Tetapi hati ini ketika tangan Allah masuk ke hati dia, menyatu dengan tangan Allah, dengan wadah Allah, yaitu panggilan yang Allah tetapkan. Diubahkan menjadi berani mati untuk Tuhan. Paulus berani mati ketika diperintahkan memasuki tempat-tempat di mana dia tahu penjara menanti dia. Dan ada rasa takut. Keberanian Paulus waktu itu yang jahat diubahkan Allah dari air menjadi anggur yang manis. Perkawinan di Kana. Menjadi manis buat Injil. Menjadi manis buat Tuhan. Gitu. Nah ini penting. Musa mau mati buat umat Tuhan. Sampai meninggalkan keluarga. Membela umat Tuhan yang mau ditulahi, banyak yang mati. Mau dibunuh mati, enggak bunuh lagi. Tapi menghadap kemah pertemuan. Enggak takut mati. Tapi membela orang yang mau dimatikan, mau dimatiin. Berubah menjadi kasih sayang terhadap apa yang Allah sudah tentukan. Paulus menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Musa menjadi pemimpin yang luar biasa. Paulus menghadapi yang namanya penjara, mau ditangkap dan ditangkap, dipenjara, dihukum dan sebagainya.
Musa menghadapi para pemberontak yang seringkali mau bunuh dia. Keberanian itu tetap ada. Tapi tanah itu setelah terkutuk, itu disucikan. Maka Yosua, Tuhan bicara, setiap tanah yang kamu injak akan menjadi milikmu. Tapi hati-hati, perkatakanlah Taurat ini. Apabila kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Supaya dosa itu tidak kembali lagi. Supaya manusia lama itu tidak kita pakai lagi. Kita harus masuk di dalam penentuan Allah. Menjadi apa dan harus bagaimana. Hidup di dalam panggilan Allah dan bagaimana menyelesaikan panggilan itu. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pelayan itu, ada yang banyak hal. Ada yang hidup selibat tidak menikah, ada yang menikah, pasangan meninggal lalu menikah lagi. Enggak apa-apa. Yang penting jangan larangan itu kita ambil lalu kita lakukan. Yaitu buah terlarang. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar, kita mengucap syukur. Bahwa begitu kita berjumpa dengan pribadi Yesus. Dalam waktu kapanpun juga, bukan hanya yang pertama kali. Kita bertemu dengan namanya kasih karunia itu sendiri. Kita bertemu dengan anugerah itu sendiri. Kita bertemu dengan Yesus itu adalah kasih. Kita memiliki, kita diwadahi oleh kasih. Kita dipenuhi oleh kasih. Menjadi satu dengan kasih. Yaitu Yesus. Semua berkat kasih karunia anugerah. Gift-nya Tuhan. Itu ada di dalam kita dan menjadi milik kita. Karena kita sudah menerimanya. Dan kita pasti hidup di dalamnya. Di Taman Eden. Tetapi apabila kita melanggar larangan Allah, kita akan keluar menuju ke tanah di bumi yang terkutuk. Nanti kita akan bahas dengan jerih lelah, dengan segala macam, banyak tantangan, banyak berkeringat, banyak duri yang menyakitkan. Dan tanah itu menjadi terkutuk. Kesusahan terlalu banyak. Kenapa? Karena kita melanggar larangan. Gitu. Di mana melahirkan dosa yang pertama kali dilakukan oleh manusia. Adam tidak mengaku kalau dia sudah melanggar. Perempuan yang kau beri. Perempuan itu mengatakan ular itu. Tidak ada confession. Dan itu berlanjut. Itu bisa dibahas pengakuan terhadap Allahnya dan sebagainya. Kecewa terhadap Tuhan, lari kemana-mana. Tapi sesungguhnya ketika itu terjadi, saudara harus lihat langkah lanjut saudara. Hidup kok begini ya, kok aku rasa hampa, walaupun aku sebetulnya punya segala sesuatu. Maka banyak pengusaha berhasil yang bunuh diri. Yang banyak pengusaha berhasil, anak-anak Tuhan ya saudaraku ya. Itu akhirnya melakukan kejahatan-kejahatan, hidup rumah tangganya hancur, terjun dalam narkoba, hidup seks bebas. Ada itu saudaraku. Tukar menukar istri, ada itu. Lalu mulai memakai perempuan lain untuk kepuasan seks. Ada itu saudaraku. Terselubung semua. Nah, tanah yang terkutuk itu, yaitu iblis yang dibuang di bumi. Dan itu tempat sarangnya iblis. Maka perilakunya menjadi seperti iblis. Karena terkutuk. Ketika terkutuk, segala kasih karunia gift itu ada di Taman Eden. Kita keluar dari sana. Kenapa? Karena melakukan pelanggaran larangan. Dan tidak ada confession. Lahir kedua, menyalahkan yang lain. Setelah itu lahir selanjutnya, Kain. Mulai nafsu membunuh. Wah, hatinya makin keras, makin keras. Perjalanan hidupnya makin kotor, makin kotor. Nah,
Di situ kita harus datang ke Tuhan. Nah itu pemberitaan Injil yang lain saudaraku, kita jangan terlalu panjang ke sana. Hari ini kita belajar. Kita hidup di dalam kasih karunia anugerah. Kita bersatu dengan namanya kasih karunia anugerah. Kita menerima kasih karunia anugerah. Semua itu bebas. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Itu, saudara. Baru ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Kita hidup dalam keajaiban Allah. Disediakan semua kemurahan, semua ribuan janji-janji berkat Allah, penyertaan Allah di hidup kita. Itu udah terjadi karena di Taman Eden. Tinggal kamu mau makan jeruk, ya makan aja. Tapi hati-hati sakit perut karena pagi. Belum sarapan misalnya. Sehingga Allah itu menyediakan hidangan. Di meja hidangan demikian banyaknya. Itu Taman Eden. Sekuat kamu makan. Mana itu tidak boleh besok pagi. Bagi deh. Tidak boleh serakah. Itu aja. Allah menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Iblis gak bisa apa-apa. Cuma bertengger di atas pohon saudaraku. Cuma bertengger di atas pohon. Aneh ya. Asik banget hidup di dalam Tuhan. Sehingga hari ini kita belajar. Kalau udah dilarang, jangan dilakukan. Begitu buasanya Taman Eden, begitu hebatnya, begitu indahnya, bagaimana itu tersedia semua dan bebas melakukannya. Cuma satu jangan, yaitu larangan Allah. Udah, iblis bertengger di sana. Kalau enggak, hidup kita, tanah yang kita pijak, terkutuk saudaraku. Amin saudaraku. Baik. Hari ini mari kita renungkan ini. Sehingga apabila kita memiliki kelemahan, it's okay. Datang sama Tuhan. Dalam kuasaku, sempurnalah oleh karena kelemahanmu. Gitu. Sering rasa takut, lemah, kurang pinter, kurang bisa gerak. Segala macam kelemahan dari tubuh, pribadi, karakter. Saya itu gampang marah. Datang ke Tuhan. Ada gift, ada kasih karunia, ada anugerah. Roh Kudus akan lakukan segala sesuatu. Menopang dengan kuasanya kehidupan kita. Tetapi kita tidak boleh melanggar larangan Allah. Kalau kamu marah, jangan simpan kemarahanmu sampai matahari tenggelam. Kalau kamu sakit hati, ampuni. Aku masih yakin, sapa dia. Jangan anggap sebagai musuh. Undang dia. Dan sebagainya. Itulah Taman Eden Allah. Di mana kehidupan kita Allah bekerja oleh karena kasih-Nya sempurna. Amin. Saudaraku siap dengan kehidupan seperti ini? Mari, di dalam segala kelemahan kita, kuasa Yesus sempurna bekerja. Kalau kau jatuh dalam kelemahanmu, ingat, Tuhan yang akan mengangkat kamu kembali. Karena ada karya penebusan Yesus, kamu akan diampuni. Walaupun harus membutuhkan waktu dan perjalanan sampai ke dalam bentengnya Allah. Untuk diberikan Taman Eden yang baru. Allah tidak mendendam. Allah tidak memperhitungkan kesalahan. Tapi Allah mendidik anak-anaknya di dalam kesalahannya. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. God bless you guys.